konsepsi ketuhanan manusia serta semesta sebagai ciptaannya. Izin memperkenalkan diri, saya Vivo Praska dengan NPM C122030. Saya Sylvani Dewi Rahayu dengan NPM C1220020. Saya Rifa Silvi Maria, NPM C122017. Saya Dinir Aziza dengan NPM C1220115. Saya Wini Febriati dengan NPM C1220118. Saya Siti Nurjisnayani dengan NPM C1222122. Baik, pengertian Tuhan, manusia dan alam dibacakan oleh saya sendiri dan Sylvani. Yang kedua, manusia dan alam dibacakan oleh Winnie. Yang relasi antara Tuhan, alam dan manusia dibacakan oleh Ajini. Hubungan Tuhan, manusia dan agama dibacakan oleh Rifa. Bahaya kekufuran dibacakan oleh Nuri. Baik, pengertian Tuhan, manusia dan alam. Tuhan, siapakah itu Tuhan? Dalam lafal ilahi, Tuhan yang artinya menyatakan berbagai objek yang dibesarkan, dipentingkan manusia seperti yang dikatakan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 43 yang artinya, apakah engkau melihat orang yang menghilangkan keinginan pribadinya? Menurut Ibnu Miskawai, Tuhan adalah zat yang tidak berjisim, azair dan pencipta. Tuhan Esa dalam segala aspek, ia tidak terbagi-bagi dan tidak mengandung kejamakan dan tidak satupun yang setara dengannya. Ia ada tanpa diadakan dan ada yang tidak bergantung pada yang lain, sementara yang lain membutuhkannya. Selanjutnya, pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta caranya untuk mengendalikan diri. Manusia makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Lalu pengertian alam. Alam semesta adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan proses pendidikan. Di dalam alam semesta ini manusia tidak dapat hidup dan mandiri dengan sesungguhnya, karena antara manusia dan alam semesta saling membutuhkan dan saling melengkapi antara satu sama lain, di mana alam semesta itu butuh manusia untuk merawat dan memeliharanya, sedangkan manusia butuh alam semesta sebagai sarana berinteraksi dengan manusia lainnya. Kemudian relasi antara Tuhan, alam, dan manusia. Yang pertama, Tuhan dan manusia. Relasi yang kompleks secara konseptual dapat dianalisis berdasarkan 4 bentuk utama relasi antara Tuhan dan manusia. Yang pertama itu relasi ontologis, yaitu antara Tuhan sebagai sumber eksistensi manusia yang utama dan manusia sebagai representasi dunia wujud eksistensinya berasal dari Tuhan, atau dengan kata lain hubungan pencipta dengan makhluknya. Kemudian yang kedua adalah relasi komunikatif, yaitu Tuhan dan manusia dibawa ke dalam korelasi sangat dekat satu sama lain dan melalui komunikasi yang timbal balik. Kemudian relasi Tuhan hamba. Relasi ini melibatkan Tuhan sebagai di pihak Tuhan sebagai Rob, semua konsep yang berhubungan dengan keagungannya, sedangkan manusia sebagai hamba yang kaku. Kemudian yang keempat adalah relasi etik. Relasi ini didasarkan pada perbedaan dasar antara dua aspek yang berbeda yang dapat dibedakan dengan konsep tentang Tuhan itu sendiri dan manusia itu sendiri. Kemudian manusia dan alam. Hubungan manusia dengan alam mengandung beberapa aspek, antara lain manusia tidak lepas dari interaksinya bersama sesama manusia, juga dengan hewan, tumbuhan, lingkungan atau alam. Pada kenyataannya, saat ini manusia sudah tidak lagi memperhatikan keseimbangan alam dengan dalam mengeksploitasinya. Selanjutnya, hubungan Tuhan, manusia, dan agama. Manusia dengan Tuhan, yaitu manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa beribadah, melaksanakan perintah Tuhan, dan menjauhkan larangan Tuhan. Manusia dengan alam, yaitu keduanya merupakan ciptaan Tuhan. Manusia harus menjaga, mengatur, dan memanfaatkannya alam dengan sebaik-baiknya, karena manusia hidup dalam kebanyakan
Bahaya kekufuran yaitu 1. Merasa hidupnya kosong dan tidak bermakna. 2. Kekufuran menyebabkan seseorang merasakan seluruh kehidupannya adalah sia-sia dan tidak bertujuan. Yang ketiga, kekufuran memberi kesan buruk kepada manusia di alam akhirat dan kehidupan dunia. Baik kawan-kawan, ada yang ingin bertanya? Saya Boleh. sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Azalia Adeli dengan PMC 122023. Izin bertanya, apa tujuan Tuhan menciptakan alam semesta? Sebelumnya saya ingin menjawab, tujuannya agar manusia menyembah dan mengenal Allah melalui ciptaannya. Hal ini bisa dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 16. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.